Hari ini kita sudah masuk ke Kejadian 12, 15 dan 17 dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca nih. Janji Allah kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, tinggalkan kaum keluargamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu. Aku akan membuat namamu besar. Abraham berumur 75 tahun saat meninggalkan Haran. Ia membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Mereka membawa semua harta benda yang mereka punya. Mereka pun berangkat menuju tanah Kanaan. Tuhan membawa Abraham keluar dan berkata, pandanglah langit, hitunglah bintang-bintang itu, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan berkata kepadanya, taatilah aku, hiduplah dengan benar. Kelak engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Aku akan memberkati Sarah. Ia akan punya seorang anak laki-laki, namai dia Ishak. Sudah. Kita lihat ya, ini juga akan berhubungan dengan Injil ini. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam maupun manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada waktunya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke, jadi Allah mengutus anaknya turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Nanti ini kan kita masuk ke kisah Abraham. Nanti kita akan masuk dalam kisah Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Nanti itu seperti gambaran bahwa suatu hari nanti Allah juga akan mengorbankan anaknya untuk keselamatan manusia. Nah, di Kejadian 12 di sini kan judulnya janji Allah kepada Abraham. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus Tuhan berjanji, dia berfirman ya di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, ya, antara si iblis dan perempuan ini, Hawa, antara
keturunanmu dan keturunan perempuan ini, yang menunjuk pada Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, mengalahkan iblis. Dan si iblis akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Nah, ini menunjuk pada janji Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Nanti kamu akan belajar di tengah-tengah mungkin. Orang yang diurapi artinya itu. Dulu kalau di perjanjian lama itu menunjuk pada orang-orang tertentu, orang pilihan kayak raja, imam, nabi, ya. Tapi cuma ada satu Mesias yang dijanjikan Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Kalau orang yang diurapi kayak raja, imam itu banyak. Nanti ada di perjanjian lama nih, kalau tengah-tengah kita akan ketemu lagi. Tapi Mesias yang dijanjikan juru selamat itu cuma satu. Ya. Yang di Kejadian 3:15. Makanya Papi kemarin bilang kan, Kejadian 3:15 ini adalah Injil pertama yang ada dalam Alkitab. Ya. Ingat kan? Jadi ini satu-satunya Mesias yang dijanjikan Tuhan, juru selamat yang akan menyelamatkan manusia, yang akan meremukkan kepala iblis. Nah, di Kejadian 12 janji itu diterima Abraham. Ya. Jadi Mesias yang dijanjikan itu adalah keturunannya Abraham. Nah, di Kejadian 12 kita lihat ya. Ya. Dulu namanya Abram, itu namanya Abram. Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu ini menunjuk pada keturunan Abraham nanti. Mesias yang dijanjikan Yesus. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat kalau dia percaya. Ya. Nah, si Abraham ini sebenarnya nggak kenal sama Tuhan. Kalau kamu baca di kitab Yosua, Abraham ini dikatakan dia ini penyembah berhala, nggak kenal sama Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan menampakkan diri, memanggil Abraham dan memberikan perintah, pergilah dari negerimu ini, disuruh pergi ke tanah perjanjian. Ada suatu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh keturunan Abraham, yaitu Yakub yang menerima janji itu nanti. Jadi Abraham dipanggil dan Abraham nggak kenal, tapi Abraham taat. Di situ hebatnya dia, yaitu semua kemurahan Tuhan. Pasti Tuhan yang memberi dia kemampuan untuk taat, bukan kehebatan dia sendiri. Ngerti? Dan dalam hidup kita kekristenan, orang Kristen itu dipanggil, itu hidup kekristenan itu adalah panggilan. Ngerti? Terutama kita orang Kristen, kita dipanggil untuk taat. Ya, itu yang paling inti. Orang Kristen itu dipanggil untuk taat. Ada yang dipanggil untuk jadi orang tua yang taat, dipanggil untuk jadi anak yang taat, dipanggil untuk jadi pemimpin yang taat, dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan yang taat, dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan yang taat. Semuanya pokoknya panggilan. Itu ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 14 misalnya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 14. Dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Gitu. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya taat itu apa sih? Gampang.
taat itu ya kebalikan kamu ketika kamu belum taat, ketika kamu masih bodoh. Di sini dikatakan sebelum kamu orang percaya, sebelum kamu taat, dikatakan itu saat-saat kamu suka menuruti hawa nafsu, dan hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hawa nafsu itu macam-macam. Ya. Hawa nafsu itu setiap keinginan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, itu namanya hawa nafsu. Dulu kita sebelum kenal Tuhan, kita bodoh. Jatuhnya di situ, di hawa nafsu itu, nurutin keinginan hawa nafsu. Tapi ketika kita dipanggil percaya, kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang taat. Ya taat, gampangnya taat sama firman Tuhan dalam Alkitab ini. Ngerti? Kalian nggak perlu taat sama orang tua, tapi firman Tuhan ngomong, hormatilah orang tuamu. Jadi kalian taat sama firman. Gitu. Orang tua ngomong apa, kalian mesti ingat firman tuh. Oh iya, kita harus hormati orang tua, mesti taat sama orang tua. Itu hukum tertinggi dalam hidup kita, yaitu Tuhan dan firman-Nya, ya kan? Jadi Abraham ini dipanggil untuk taat, ya, tinggalkan negerimu dan bangsamu, tinggalkan kaum keluargamu, pergi ke negeri yang kutunjukkan padamu. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku akan memberkatimu, aku akan membuat namamu besar. Abraham nggak pernah kenal Tuhan, bahkan dia ini seorang penyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Sekali dipanggil langsung taat. Ya itu pasti ada pekerjaan Tuhan, nggak mungkin manusia berdosa sekali dipanggil dia langsung taat tanpa campur tangan Tuhan bekerja dalam dirinya, itu nggak mungkin. Ngerti? Karena manusia itu dilahirkan mati rohaninya, dilahirkan buta, dilahirkan membenci Tuhan, hatinya terbuat dari batu. Jadi nggak mungkin sekali dia dipanggil kalau Tuhan nggak bekerja dia bisa taat, tuh sudah nggak mungkin. Makanya kalau kita bisa percaya, kita bisa jadi orang Kristen yang taat, Kelvin bisa jadi orang Kristen yang taat, nggak boleh sombong. Itu pasti pekerjaan Tuhan dalam kita. Ya. Abraham berumur 75 tahun saat meninggalkan Haran. Dia membawa istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Mereka membawa semua harta karun, harta benda yang mereka punya. Mereka pun berangkat menuju tanah Kanaan. Menurut tradisi, Abraham nih waktu dia di Haran itu dia tuh sudah orang kaya. Bahkan ada buku menulis dia ini salah satu pangeran, salah satu raja. Makanya waktu dia perang di Yerusalem, dia bisa dibantu sama raja-raja lain. Karena dia memang menurut buku ya, ini itu nggak ada di Alkitab. Menurut buku tradisi, Abraham ini salah satu raja. Makanya dia sangat kaya. Kan? Nah, kita ke Kejadian 15. Itu janji pertama di Kejadian 12. Abraham 3 kali kalau nggak salah terima janji. Di Kejadian 15 dia terima lagi. Ya kan? Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan tuh perisai kita, upah kita akan sangat besar. Di Kejadian 5. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terima janji lagi deh. Tuh. Abraham di ayat 8 dia minta bukti. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Di sini dia minta bukti. Terus disuruh ambil bagiku seekor lembu betina. Ini disuruh potong. Ya, nanti kamu tinggal baca nih. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati.
diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya di bagian yang satu dan samping lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari tenggelam, Abram tidur lalu turun. Turun makan asing di suatu negeri itu, terima janji yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan nenek. Gak akan diburu gitu ya. Tuh ya. Maka kelihatannya perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini tanah perjanjian yang dijanjikan pada Abraham. Jadi dia terima janji lagi sini. Terus ke Kejadian 17. Jadi ingat ya, orang-orang pilihan Tuhan tuh bukan orang-orang hebat, sama kayak Abraham dulu menyembah berhala. Memang dia menurut tradisi dia kaya, seorang raja, tapi dia seorang penyembah berhala. Nanti kalau kamu lihat lagi Daud itu hanya pengembala domba. Jarang Tuhan memilih orang-orang hebat. Dia pilih orang-orang yang nggak kelihatan hebatnya gitu. Cuman setelah dia pilih, dia bekerja, orang itu jadi hebat. Lain ada beberapa yang hebat kayak Paulus, itu dia orang pinter, dipilih Tuhan. Mungkin kenapa Paulus bisa dipilih Tuhan? Mungkin pengetahuan dia akan perjanjian lama, pengetahuan dia akan Taurat itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk mengkorelasikan dengan perjanjian baru. Ngerti? Nah ini kan yang Kejadian 15, disuruh pandang bintang-bintang di langit. Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri pada Abram, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercerai. Dari umur 75 sampai 99. Jadi Abraham itu berapa tahun tuh? 24 tahun. Nanti di umur 25, setelah 25 tahun nanti umur 100 baru Abraham punya anak. Jadi 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah ditetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu berasal raja-raja. Aku akan berjanjian setelah keturunanmu turun-temurun, perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah turunanmu. Terus di sini perjanjian sunat. Nanti kan Pak udah bilang di awal, juru selamat yang dinantikan itu, yang dijanjikan Tuhan itu akan ada dari keturunan Yehuda. Yehuda itu Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakob, Yakob punya anak 12 anak, salah satunya namanya Yehuda. Nanti ada janji. Jadi Mesias yang dijanjikan itu berasal dari keturunan Yehuda, itu ada di perjanjian lama. Gitu. Jadi nanti Tuhan itu supaya Mesias ini dikhususkan, Tuhan memilih satu bangsa, memberikan hukum pada bangsa itu supaya bangsa ini dikhususkan
Karena dari bangsa ini akan dilahirkan seorang Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus. Mesias itu harus Tuhan sendiri. Karena di kitab Yesaya dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu harus Tuhan sendiri. Makanya tadi kan kalian Injil yang kalian ingat itu, Allah mengutus anaknya dalam dunia dalam rupa manusia yang bernama dia patuhi, dia taati semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang mentaati itu dengan sempurna, tapi kita nggak bisa karena kita jatuh. Karena Adam jatuh dalam dosa, akhirnya semua manusia berdosa, nggak bisa mentaati perintah Allah dengan sempurna. Jadi kerjaannya manusia itu melenceng terus. Ngerti ya? Paham ya? Besok kita akan masuk ke Allah menguji Abraham. Ya.